Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku. Hanya Engkau beriku hidup. Anak-anak, teman-teman dari SMA Fransiskus, salam buat frater yang memberikan tugas ini untuk anak-anak. Bagus. Baik, saya menjawab. Jadi misi di Cibal dimulai pada tahun 1915 oleh misionaris SVD, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1915, Pater Muller SVD, misionaris pertama di Cibal ini, membaptis seorang Kuwa yang kemudian menjadi Markus Kuwa. Ini tonggak awal misi di Cibal yang berpusat di Pagal, dan kemudian para misionaris SVD melayani misi, sakramen dan sebagainya, pelayanan pastoral di tanah Cibal ini yang berpusat di Pagal sampai pada tahun 1956, tepatnya tanggal 8 April mereka melayani misi di Cibal. Kemudian pada tanggal itu diserahkan kepada para saudara Dina atau yang kita kenal sebagai OFM, Ordo Fratrum Minorum. Jadi kami Fransiskan melayani sejak tanggal 8 April 1956. Setelah SVD melayani, membuka misi ini dari tahun 1915. Jadi itu kira-kira secara umum misi di Cibal. Dan sekarang Paroki Kristus Raja Pagal ini memiliki 10 stasi, 9 wilayah di pusat paroki, dan 1 prastasi di Koko dengan umat sekitar 20.000 lebih, sekitar 22.000. Itu kan kasarnya. Jadi ini secara umum perjalanan misi di tanah Cibal, khususnya di Pagal. Dan dari Pagal ini kemudian Paroki Kristus Raja Pagal dimekarkan lagi menjadi 2 paroki, yakni Paroki Santo Antonius Padua Ribiamese di sebelah timur Pagal dan Paroki Santo Mikael Benio di sebelah utara Pagal, arah ke Reo. Jadi kira-kira seperti itu. Dibangun sejak tahun 1937, dipimpin oleh seorang Bruder SVD, Bruder Aufridus, dengan tukangnya dari Larantuka dan Muamere, dan dibantu oleh penduduk lokal sekitar Pagal di Cibal ini. Jadi gedung ini mulai dirancang dan dibangun sejak 1937 dan selesai pada tahun 1939 dan diresmikan bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja. Maka gereja ini dan paroki ini kemudian berpelindung Kristus Raja. Keunikan dari gereja ini adalah gereja ini memadukan arsitektur Eropa ya, Barat, modern, dan juga
arsitektur Manggarai, dalam hal ini Baruniang. Sehingga di gereja ini ada satu bentuk Baruniang yang besar di tengah gereja, dan ada 4 atau 5 di sekeliling gereja. Jadi filosofinya bagi saya adalah semua orang yang berbeda, Baruniang, Wau, suku dan segala macam itu bersatu di dalam baru gendang yang besar, baru gendang utama, yakni gereja, yang disimbolkan dengan bentuk kerucut yang besar di tengah, dan bentuk kecil itu melambangkan kesatuan dari Baruniang atau gendang atau kesatuan suku atau Wau yang ada di seluruh Cibal, bahwa kita semua itu bersatu sebagai satu gendang besar, gendang gereja Katolik. Jadi saya pikir ini menjadi keunikan dari gereja ini karena memasukkan unsur budaya Manggarai, terutama bentuk gendang atau niang itu. Dan kalau kita lihat bagian dalam gereja itu seperti pembagian lodok, ya, bentuknya itu seperti yang dicancar itu, ya lodok ya. Jadi ada satu titik tengah, dan bagian dalamnya kita melihat ada garis-garis yang entah horizontal, vertikal, yang seimbang. Dan ini bagi saya dengan sengaja Budir Aufridus dan juga para misionaris SVD memasukkan unsur budaya Manggarai, konsep hidup orang Manggarai di dalam arsitektur, di dalam perencanaan pembangunan gereja ini. Kira-kira seperti itu. Untuk kalian, selamat juga untuk Frater yang sengaja memberikan tugas ini. Bagi saya positif supaya kita tidak melupakan secara akar keberadaan kita dalam konteks di gereja Manggarai, bahwa ke depan saya berharap gereja-gereja yang dibangun atau kapela-kapela yang dibangun juga jangan melupakan unsur Manggarai, bahwa gereja kita ada di Manggarai, maka unsur Manggarai itu mesti tampak, baik secara filosofisnya, spiritnya mesti tampak dalam bangunan gereja. Jangan sampai kita tinggal di Manggarai, bentuk gereja atau bentuk kapelanya terlalu modern sehingga rasa memiliki sebagai orang Manggarai itu hilang. Jadi saya berterima kasih atas wawancara ini. Selamat untuk kalian semua.